perlu Anda pahami benar bahwa Anda yang bersio ayam sebetulnya ya memiliki ranking yang menurun jauh. Ya antara kecil sampai dengan cukup besar. Jadi Anda patut waspada. Artinya Anda diharapkan untuk berfokus pada satu tujuan. Kenapa? Karena kalau Anda mau banyak tujuan, di samping Anda akan terperangkap oleh fenomena nafsu membabi buta. Dalam kondisi Anda sedang ciong, kepedulian Anda terhadap segala pencabangan bisa menjadi sangat minimal. Ya, dari sektor keuangan, ya saya berharap Anda ekstra waspada, ekstra hati-hati, ya. Jangan bersikap gegabah, ketatkan masalah hutang piutang. Sio ayam. Dalam 2 tahun belakangan ini, sio ayam luar biasa keberuntungannya. Baik itu di tahun naga maupun di tahun ular, ya. Jadi di tahun Imlek 2575 maupun 2576, ayam yang bersio ayam tentu saja diramalkan banyak mengeduk keberuntungan yang tiada henti. Luar biasa. Apalagi kalau aspek prinsip tentu saja senantiasa diteguhkan. Dan kalau kita berbicara mengenai aspek prinsip, pada tahun ular, di mana adu strategi merupakan implementasi daripada pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan, maka di tahun kuda api yang berfenomena nafsu membabi buta, di mana kata kunci seutuhnya berbunyi luapan obsesif tanpa prinsip, tanpa naluri dan pengalaman. Ingat, pada kedua kata kunci tadi ada kata prinsip, ya, yang menjadi tolok ukur atau parameter bagi kita untuk bersikap menghadapi kedua situasi yang berbeda tersebut. Yang satu adalah adu strategi, yang satu lagi nih sekarang nih bukan hanya adu strategi, tapi nafsu membabi buta, apapun mau dikejar. Nah, kalau prinsip diteguhkan, tentu saja kita tidak akan mengalami penyimpangan. Dengan kata lain, dan perlu Anda pahami benar bahwa Anda yang bersio ayam sebetulnya ya memiliki ranking yang menurun jauh, ya, anjlok dari posisi teratas turun, ya, bisa sampai posisi ke-4 ataupun ke-5, ya, tergantung daripada jumlah nilai keberuntungan Anda. Namun dari kondisi semacam itu, kehati-hatian tentu saja patut kita terapkan, ya. Nah, tadi sudah disampaikan, prinsip adalah satu parameter utamanya. Jadi Anda kalau berpegang teguh pada prinsip, segala sesuatunya akan tertanggulangi. Namun tentu saja kita mau tahu lebih jauh, ya, fenomena apakah yang akan dihadapi oleh Anda semua yang bersio ayam, terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan Anda. Ya, tentu saja apa yang saya sampaikan ini, ya, ambil kata-katanya kalau jumlah nilai keberuntungan Anda 5 deh. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda lebih daripada 5, tentunya potensi yang akan didapatkan oleh Anda naik.
Tapi kalau rendah, berarti Anda siap-siap menjaga jangan sampai terjadi penurunan. Nah, untuk itu, ya, kendalikan kepakan agar kejaran bakal seirama kebutuhan, ya. Kendalikan kepakan, jadi jangan semaunya, ya. Nah, kalau Anda berpegang pada prinsip dan Anda tahu bahwa di tahun ini nafsu membabi buta bisa melekat, ya, kalau ada kecenderungan semacam itu, jangan dahulu dong, ya, jangan sampai terjadi. Itulah yang dinamakan Anda bisa mengendalikan kepakan Anda. Dengan demikian maka kejaran Anda pun bakal seirama dengan kebutuhan yang patut Anda kejar. Kenapa kebutuhan yang patut Anda kejar? Karena Anda di tahun kuda api Imlek 2577 ini memang diramalkan bakal berketidakselarasan ciong, ya, antara kecil sampai dengan cukup besar. Jadi Anda patut waspada. Kendalikan kepakan agar kejaran bakal seirama kebutuhan. Karenanya patukan asalan, jangan mematuk-matuk asal, ya. Patukan asalan bisa ciptakan ragam kekeliruan. Jadi kalau Anda mau mematuk, patuklah dengan logika Anda. Setidak-tidaknya patuklah itu dengan perasaan Anda. Atau setidak-tidaknya patuklah itu berdasarkan pengalaman Anda. Kalau salah satu daripada ketiga itu dapat Anda terapkan, Anda akan bisa mengurangi kadar ketidakselarasan. Karena itulah ketiga hal yang bisa mengakibatkan timbulnya nafsu membabi buta, ya. Kendalikan kepakan agar kejaran bakal seirama kebutuhan. Karenanya patukan asalan bisa ciptakan ragam kekeliruan. Ya, kedepankan kecermatan. Nah, kalau kecermatan yang tentu saja di luar daripada ketiga aspek tadi bisa Anda terapkan, ya, maka tujuan takkan tersimpangkan. Nah, artinya apa di sini? Artinya Anda diharapkan untuk berfokus pada satu tujuan. Kenapa? Karena kalau Anda mau banyak tujuan, di samping Anda akan terperangkap oleh fenomena nafsu membabi buta. Dalam kondisi Anda sedang ciong, kepedulian Anda terhadap segala pencabangan bisa menjadi sangat minimal. Itu yang dikhawatirkan, ya. Kedepankan kecermatan agar tujuan takkan tersimpangkan. Hindari kesan urakan. Kalau udah cermat masih urakan, ya ngaco dong. Jangan, ya. Jangan urakan. Selaraskan naluri dan olah pemikiran. Naluri adalah unsur air, ya, dan pemikiran adalah unsur api. Keduanya kalau bersatu padu akan mewujudkan objektivitas. Jadi kalau tidak objektif, jangan Anda telusuri segala sesuatunya. Jadi segala sesuatu yang hendak Anda kejar haruslah seobjektif mungkin. Niscaya, ya, kalau Anda bisa objektif, akan tertangani segala macam masalah saat Anda sedang dilanda ciong, terlebih juga pada tanggal-tanggal ketidakselarasan yang tercantum pada kalender Imlek 2577 bisa tertangani dengan baik. Keberuntungan Anda pun akan terstabilkan pula. Sampai di sini satu hal yang hendak saya minta Anda untuk menggarisbawahinya, ya, bahwa keyakinan mendadak yang mencuat secara mendadak hendaknya diwaspadai, ya. Karena segala sesuatu janganlah sampai mencuat karena pemikiran atau hasrat yang obsesif, ya. Jadi hasrat obsesif tentu saja bersifat tidak objektif sama sekali, ya. Jadi satu hal, ya, kalau obsesifnya Anda tidak bisa hindari, artinya Anda justru
membebani, ya, kadar ciong menjadi semakin membesar. Dan tentu saja hal ini tentu saja memiliki korelasi dengan berapa sih jumlah nilai keberuntungan Anda. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda besar, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkepatutan tadi tentu saja menjadi sangat minimal. Saya hendak menekankan juga kepada Anda yang berjumlah nilai keberuntungan besar. Berapa sih nilai besar? Ya, kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di atas 5, bagus-bagus kalau 8 sampai 9 loh ya. Kalau itu merupakan jumlah nilai keberuntungan Anda, walaupun masalah sedang menghantam Anda, jangan pernah mundur. Karena di balik itu semua, kesempatan emas sedang menanti Anda. Namun, apabila sebaliknya, jumlah nilai keberuntungan Anda relatif kecil, di bawah 5, ya, sikap defensif hendaknya dikedepankan. Kalaupun banyak proyek besar yang ditawarkan kepada Anda, ya, sikap curiga sebaiknya Anda terapkan pula atasnya. Jangan asal caplok. Ingat itu ya. Kepada Anda, khususnya para karyawan, satu hal yang paling penting, Anda diharapkan untuk mampu menahan diri, ya. Jangan bersikap semau gue apapun posisi Anda. Jangan sampai sikap tersebut akhirnya menjungkir balikan jabatan Anda sendiri, ya. Tolong itu dicamkan, ya. Jadi Anda patut menahan diri. Fokuskan kepedulian pada pekerjaan utama. Jangan mungsang-mangsing mau ini, mau itu, ya. Tentu saja hal itu akan mencabangkan pemikiran dan akan membuat kinerja Anda melorot tajam, dan tentu saja ini akan menjadi presiden buruk bagi kesuksesan Anda sendiri, ya. Spekulasi sebaiknya Anda tabukan, apalagi yang berkaitan dengan karir sampingan. Jadi kalau ada prospek sampingan nih, wah, untungnya bakal besar nih, ya. Ya, seolah-olah proyek mercusuar deh. Nah, kemudian Anda gambling ke dalamnya, menspekulasikan uang Anda, menspekulasikan apalagi jabatan Anda. Itu kekeliruan yang sangat besar dan patut Anda pantangkan benar. Bagi Anda, sio ayam yang lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-2, ke-5, ke-8, dan ke-11. Wah, Pak Kang, bagaimana saya tahu saya lahir pada bulan tersebut? Anda tinggal lihat ya, ada buku lampiran pada kalender. Di situ ada konversinya tuh. Anda lahir pada tanggal nasionalnya berapa, Imleknya pada bulan berapa, ya. Anda bisa simak ya buku pedoman lampiran tersebut. Nah, kalau Anda lahir pada bulan Imlek ke-1, 2, 5, 8, dan 11, ya, dari sektor keuangan, ya, saya berharap Anda ekstra waspada, ekstra hati-hati, ya. Jangan bersikap gegabah, ketatkan masalah hutang piutang. Jangan seenaknya orang mau minjem atau orang mau minta plafon kenaikan pinjaman lebih, Anda seenaknya menggelontorkan tanpa perhitungan matang. Jangan ya. Nah, dari sektor kesehatan, Anda patut menghindari resiko tinggi dan waspadai juga bahaya api, ya. Baiklah, Anda para sahabat sukses Radio Sonora FM, ya, yang bersio ayam tentunya, walaupun peramalan Anda menyatakan bahwa Anda bakal dilanda ketidakselarasan ciong
yang relatif tidak kecil tapi juga tidak terlalu besar, saya berharap apa yang disampaikan ini bisa membuka cakrawala Anda untuk menemukan solusi yang paling tepat. Ya, banyak solusi telah dihadirkan pada kalender Imlek 2577. Juga Anda sebaiknya menyeksamai video mengenai nafsu membabi buta, karena di sana juga ditampilkan secara umum bagaimana siasat atau solusi feng shui hendaknya diterapkan, di samping pula solusi feng shui yang juga sebaiknya diterapkan berdasarkan sio Anda sendiri. Sukses selalu.